Kota Surabaya memiliki berbagai makanan khas dengan bumbu yang unik. Bisa menjadi pilihan kamu saat berwisata di Kota Surabaya. Yang pertama, rujak cingur. Rujak cingur adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya. Terdiri dari irisan beberapa jenis buah, kemudian ditambah lontong, tahu tempe, cingur, serta sayuran seperti kecambah, kangkung, toge, dan kacang panjang. Kemudian semua bahan dicampur menggunakan saus bumbu kacang dan petis udang. Yang kedua, tahu tek. Tahu tek adalah salah satu makanan tradisional yang populer di Surabaya. Tahu tek berisi tahu yang digoreng setengah matang, lontong, kentang, sedikit tauge, serta irisan mentimun. Penjual juga kerap menambahkan telur dadar dan kerupuk udang sebagai pelengkapnya. Yang ketiga, lontong kikil adalah makanan tradisional yang terdiri dari lontong dan kikil sapi. Dihidangkan dengan mangkuk atau dengan piring. Lontong dipotong-potong kecil, kemudian kikil dituangkan bersama kuah yang panas. Keempat, ada sate klopo. Sate klopo ala Surabaya adalah sate daging sapi dan lemak yang dibungkus dengan bumbu olahan kelapa lalu dibakar. Yang kelima, lontong balap adalah makanan khas Indonesia yang merupakan ciri khas Kota Surabaya. Terdiri dari lontong, tauge, tahu goreng, lento, bawang goreng, kecap, dan sambal. Semua makanan ini menggunakan lontong sebagai pengganti nasi. Karena itu teman-teman, marilah kita belajar bersama cara membuat lontong. Pertama, di sini akan kita siapkan bahan-bahannya dulu. Kita siapkan beras yang sudah aku cuci dengan bersih dan sudah aku tiriskan hingga berasnya menjadi kering seperti ini. Kemudian kita siapkan tusuk gigi dan yang utama kita siapkan daun. Di sini untuk daunnya sudah aku angin-anginkan kurang lebih sampai daunnya kira-kira layu agar mudah dibentuk. Nah, seperti ini ya. Pertama kita bersihkan dulu daunnya supaya tidak ada kotoran-kotoran yang menempel. Setelah semua daun sudah kita lap dan kita nanti akan menggunakan daun yang bagian luarnya akan saya taruh di bagian dalam agar nanti lontongnya berwarna hijau dan cantik. Kita ambil satu daun, kemudian kita gulung. Ingat yang bagian dalam yang berwarna hijau dan yang bagian luar yang berwarna putih ya. Kemudian bisa kita gulung-gulung sesuai selera. Jika lontong mau agak lebih besar, bisa kalian lebih besarkan lagi. Setelah membentuk gulungan seperti ini, kemudian akan kita tekan dan kita tekuk seperti ini, kita lipat. Setelah kita lipat, kemudian akan kita tusuk menggunakan tusuk gigi, tapi di bagian atasnya saja. Jangan terlalu menempel di bagian bawah. Soalnya nanti daunnya bisa pecah dan juga nanti akan retak ya. Di sini aku siapkan beras dan tusuk gigi dan nanti akan kita masukkan beras ke gulungan daunnya setengah seperti ini. Sekarang akan kita isi. Untuk lebih mempermudah kita menggunakan bantuan dengan alat sendok. Masukkan beras di setengah bagian gulungan daun. Nah, seperti ini ya. Setengahnya saja. Jika kurang bisa ditambahi. Pokoknya untuk pengisian berasnya harus setengah bagian dari gulungan daunnya tersebut. Seperti ini ya. Setelah itu akan kita lekuk
dan kita tekuk di bagian ujungnya seperti ini. Kemudian akan kita sematkan tusuk gigi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Setelah itu bisa kita masukkan lontongnya. Lakukan sampai semuanya selesai dan masuk ke dalam panci. Kemudian akan kita rebus dan akan kita siram menggunakan air panas. Ingat, harus menggunakan air panas, tidak boleh menggunakan air dingin, supaya nanti lontongnya bisa tahan lama dan tidak mudah cepat basi. Lakukan sampai semua lontongnya terendam dengan air panas ya. Setelah lontongnya terendam dengan air semuanya, setelah itu baru kita tutup dan rebus kurang lebih 3 jam ya. Dan hasilnya pasti akan tanak dan bagus.